Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih. Total ada 6 menteri baru yang dilantik, termasuk Menteri Keuangan dan Menteri Haji dan Umroh. Ya, dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Sejumlah menteri diganti oleh Presiden Prabowo Subianto, diantaranya adalah Menko Polkam, Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Menteri Koperasi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Penandatanganan berita acara kepada Menteri Keuangan dimohon menuju meja penandatanganan. Sementara itu, Presiden juga melantik Irfan Yusuf dan Dhanil Anzar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh. Untuk posisi Menko Polkam saat ini dalam posisi ad interim dan belum ditunjuk secara definitif. Mensesnek Prastyo Hadi mengatakan perombakan kabinet ini dilakukan berdasarkan berbagai masukan dan evaluasi. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? sedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Mas izin mas yang pertama. Dikit aja ya, 2 pertanyaan aja ya. Mau lanjut. Gimana tuh mas? Yang kosong mas. Menpora mas. Alasan Bu Menkyu. Satu-satu dulu. Ada Menpora dan Menpora kosong mas. Itu posisi kenapa mas? Oke, pertama berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Siapa mas? Hah? Siapa mas? Tunggu nanti diumumkan. Menhan mas. Tunggu dulu, intinya kalau sebelum ditandatangani kan kita nggak berani menyampaikan gitu. Yang kedua berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya gitu. Terkait Menkyu mas itu Kenapa udah dicopot mas? Kenapa udah dicopot? mengundurkan diri. Evaluasinya kenapa sih mas sebenarnya? Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dicopot. Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi
beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi gitu. Berarti bukan mundur ya Mas? Berarti bukan mundur ya Mas? Berarti dipastikan bukan mundur ya Mas? Ya soal pertimbangannya banyak lah, itu kan ininya presiden itu. Tapi ada surat desain dari Bu Mega dengan Bu Sri Mulyani mundur Mas. Berarti bukan dipastikan bukan mundur berarti Mas? Bukan atas. Pertanyaannya kenapa mundur apa enggak mundur? Karena kabarnya Bismillah gitu loh, bismillah apa yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Kita doakan bersama-sama semoga itu menjadi keputusan yang membawa kebaikan bagi kita semua. Mas, PDIP bakal gabung nggak abis ini Mas? Ke Duh, pemerintahan? jauh amat itu udah. Jauh amat pertanyaannya. Oke. Mas Menko Polkam kenapa dicopot tapi belum ada penggantinya Mas? Emang kenapa Mas Menko Polkam dicopot tapi belum ada penggantinya? Ya memang sementara kondisinya begitu. Nanti kalau sudah ketemu, Karena kemarin kericuan kemarin Mas. ya tidak ada kemudian karena sesuatu hal yang sangat spesifik begitu. Ini kan semua bagian dari evaluasinya itu kan menyeluruh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih ya. Komunikasi dengan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini saya, Menteri Sekretaris Negara didampingi oleh Sekretaris Kabinet ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Selesai. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait reshuffle kabinet, kita akan terhubung dengan rekan kami Ayah Nufus yang berada di Istana Kepresidenan. Selamat sore Ayah.
Iya, ya bagaimana informasi terkini pasca reshuffle kabinet yang kedua ini? Selamat sore, Gede. Ya, situasi terkini kami menunggu para menteri dan juga wakil menteri yang baru saja dilantik pada sore hari ini untuk keluar dari dalam Istana Kepresidenan. Ini masih ada baru satu yang berada di pilar pada sore hari ini, yakni Menteri Haji dan Umroh yang baru saja dilantik, yakni Muhammad Irfan Yusuf yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Dan memang berdasarkan informasi yang tadi sudah dilaporkan, ada 6 total kementerian yang dilantik maupun dirombak posisi menteri dan wakil menterinya. Jika saya bisa informasikan kembali, Gede, yang pertama seperti tadi disampaikan adalah Kementerian Haji dan Umroh yang mana dilantik menteri dan juga wakil menterinya. Untuk menteri ada Muhammad Irfan Yusuf, kemudian juga wakil menteri ada Dhanil Anzar Simanjuntak yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua Badan Penyelenggara Haji. Dan untuk 5 kementerian yang dirombak atau di reshuffle, Gede dan juga pemirsa, yang pertama adalah Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang tadi disampaikan diberhentikan dengan hormat begitu dan digantikan posisinya, sementara ini belum disebutkan namanya. Namun memang tadi disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi ada nama memang yang sudah dipilih untuk menggantikan secara sementara, dan untuk posisi yang menjabat atau menggantikan ini belum ada dan belum ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, sehingga kami masih menunggu jadwal yang rencananya akan dijadwalkan kembali dengan di hari yang belum ditentukan. Kemudian selanjutnya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga digantikan posisinya oleh bos atau ketua dari Lembaga Penjamin Simpanan yakni Purbaya Yudi Sadewa, yang mana tadi juga kami bertanya begitu ya alasan dari Sri Mulyani ini dirombak posisinya, namun apakah memang dicopot atau mundur dari jabatannya. Tadi diwakilkan oleh Mensesnek mengatakan bahwa tidak dicopot dan juga tidak mundur. Ini hanya hak prerogatif Presiden yang ingin melakukan perombakan sesuai dengan situasi dan juga kondisi saat ini. Jadi memang jawabannya sangat general, Gede dan juga pemirsa. Selanjutnya juga ada Menteri Pemuda dan juga Olahraga yang sebelumnya dijabat oleh Dito Aryo Tejo, yang mana ini tadi disebutkan tadinya ingin dilakukan pelantikan secara bersamaan dengan menteri-menteri lainnya, namun saat ini posisi dari nama yang sudah dipilih ini masih berada di luar kota sehingga pelantikan akan dijadwalkan ulang. Namun namanya juga kami masih belum menerima siapa yang akan menggantikan posisi Menpora ini. Selanjutnya adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI yang sebelumnya dijabat oleh Abdul Qadir Karding, yang saat ini digantikan posisinya oleh anggota DPR Komisi 12 dari fraksi Golkar yakni Mukhtaruddin. Dan inilah dia, total ada 6 kementerian yang baru dilantik, kementerian baru 1 dan 5 lainnya dilakukan reshuffle. Sementara demikian, Gede. Ya, baik, terima kasih Aya Nufus. Kini kita akan melihat daftar dari menteri-menteri yang dilantik pada hari ini. Dan berikut adalah Dhanil Anzar Simanjuntak yang dilantik menjadi Wakil Menteri Haji dan Umroh. Ini merupakan kementerian baru, pemirsa. Sementara itu, Menteri Keuangan yang tadinya dijabat oleh Sri Mulyani, saat ini dijabat oleh Purbaya Yudi Sadewa. Berikutnya ada Mukhtaruddin menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Sebelumnya Mukhtaruddin merupakan anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Muhammad Irfan Yusuf ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Menteri Haji dan Umroh. Jabatan sebelumnya Muhammad Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Dan pemirsa, kini kita dengarkan keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
di sini wewenangnya jauh lebih besar. Dan wewenang ini tentu juga terkait dengan bagaimana kita berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian Haji di Saudi, sehingga kita bisa berbicara dengan lebih apple to apple. Ya. Insya Allah kita mengharapkan dukungan teman-teman media. Kalau ada sesuatu yang kurang beres bagi kita, tolong kami diingatkan. Haji ya, umroh bukan. Umroh itu wewenangnya dari masing-masing travel biro umroh. Oke? Anggaran tidak ada anggaran baru. Anggaran kita badan penyelenggara haji yang lama ditambah peralihan dari anggaran Dirjen PHU yang dialihkan ke Kementerian Haji.